Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Hafifi MBCom, dosen pegawai negeri sipil Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas. Pada saat ini saya akan mengurai mata kuliah yang sesuai dengan bidang kajian saya di ilmu komunikasi, yakni mata kuliah Humas Politik. Mengapa mata kuliah Humas Politik? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang cukup banyak saya kembangkan dalam riset, penelitian, dan pengabdian, serta diimplementasikan di kegiatan program kuliah kerja nyata mahasiswa atau KKN, di mana mata kuliah ini berbasis project based learning, yakni mata kuliah dengan metode yang mengintegrasikan kasus real dengan pengayaan atas teori dan konsep yang dibahas. Mata kuliah ini tersedia di mata kuliah Departemen Ilmu Komunikasi di konsentrasi hubungan masyarakat, di mana Departemen Ilmu Komunikasi saat ini memiliki 4 konsentrasi, yakni konsentrasi hubungan masyarakat, yang kedua manajemen komunikasi, lalu yang ketiga media TV film, dan konsentrasi jurnalistik. Nah, mata kuliah ini membahas tentang konsep dan praktek humas politik di Indonesia, di mana ada beberapa bagian penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa agar memperoleh pengetahuan dasar dan mengimplementasikannya dalam dunia kerja. Perkuliahan ini juga mengasah kemampuan analisis mahasiswa terkait dunia kehumasan dalam menulis dan mempublikasikan baik secara konsep maupun praktikal di lapangan. Nah, mari kita lihat dan kupas dari capaian pembelajaran lulusan prodi dari RPS yang bisa kita acu di mata kuliah Humas Politik ini. Capaian pembelajaran pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian dan lingkup ilmu komunikasi secara mandiri. Capaian pembelajaran kedua, berpikir tingkat tinggi dalam komunikasi, kolaborasi dan berpikir kritis, kreatif, logika komputasi, dan bertanggung jawab terhadap kewarganegaraan. Capaian pembelajaran ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian komunikasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tepat. Dan yang keempat, mampu menciptakan strategi dan memberikan berbagai alternatif solusi terkait penyelesaian isu-isu serta persoalan komunikasi di bidang jurnalistik, kajian media, film, sampai ke tahap hubungan masyarakat di konsentrasi di mana mata kuliah ini bernaung, Humas Politik. Nah, hal ini bisa kita lihat dan tersinkronisasi di capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang pertama, CPMK pertama memahami dan menguasai pengertian konsep dan model humas politik. CPMK kedua, memahami dan menguasai perkembangan pemikiran humas politik. Yang ketiga, mampu memahami pesan politik serta cara humas politik memanfaatkan media dan saluran politiknya. Dan keempat, memahami khalayak dan efek humas politik dan yang mempengaruhi partisipasi politik dan suasana perubahan iklim politik dalam penyelesaian isu-isu persoalan fenomena yang terjadi di konteks lokal, nasional, dan bahkan perpolitikan di internasional. Dalam konsep implementasi humas politik, ketika mahasiswa konsentrasi media TV film atau jurnalistik mengambil mata kuliah humas politik ini, ketika mereka membuat sebuah karya video, konten kreatif, mereka juga harus paham bagaimana perspektif politik ketika mereka menggarap sebuah video, sehingga mereka dapat awareness atau pemahaman bagaimana video campaign perpolitikan dari perspektif kehumasan. Nah, di sini pentingnya implementasi humas politik ini dipahami oleh mahasiswa ilmu komunikasi, sehingga menjadikan mahasiswa memiliki pengetahuan dasar dan terimplementasi untuk siap bekerja di dunia kerja. Nah, ketika bicara tentang dunia kerja, ketika mereka berafiliasi dengan partai-partai politik atau instansi-instansi berbasis government, pemerintahan, mereka punya perspektif bagaimana humas bekerja sesuai dengan kebutuhan perpolitikan atau government atau pemerintah di Indonesia. Itulah ukur dari keberhasilan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini tersinkronisasi atau terimplementasikan dan tergambar melalui penilaian, baik itu kinerja individu, partisipasi sikap mereka di kelas, keaktifan mereka di kelas itu tergambar dalam 20% penilaian. Lalu kinerja tim, tugas besar untuk kelompok. Mereka dibagi per kelompok sesuai materi perkuliahan yang ada di RPS, sehingga mereka fokus untuk kerja tim, menjabarkan dengan studi kasus dan bagaimana pemecahan masalah dengan model-model dan teori-teori dari humas politik. Nah, itu tergambar dalam 20%. Misalnya kita bisa ambil dari satu pertemuan mengenai media pesan humas politik, mereka membahas studi kasus mengenai bagaimana media sosial bisa menggiring opini publik, yang bagi humas politik atau mahasiswa ilmu komunikasi sangat penting untuk mapping di media sosial bagaimana
fenomena perpolitikan yang ada di Indonesia, di lokal ataupun di internasional, sehingga mereka bisa melahirkan problem solving yang tepat untuk menghadapi segala permasalahan perpolitikan Indonesia. Itu tergambar di 20% kinerja tim. Lalu UTS, mereka menggambarkan atau mencari, mengidentifikasi fenomena, permasalahan, dan kasus-kasus yang terjadi di perpolitikan Indonesia yang mereka urai dan analisis dari perspektif kehumasan. Nah, itu tergambar 20%. Tugas besar itu mereka membuat sebuah infografis pemetaan seberapa kuat empowerment dari sebuah partai politik atau aktor-aktor perpolitikan di Indonesia. Nah, ini diurai secara kontekstual dan teoritis berdasarkan model-model humas politik yang tergambarkan dalam UAS. Nah, hal ini bisa saya gambarkan ketika proses pengajaran, di mana mereka ketika ujian akhir semester mereka mempresentasikan hasil analisis mereka ketika melihat aktor-aktor politik, partai politik atau pihak-pihak terkait di ranah politik ketika membangun sebuah kepercayaan publik, pemecahan masalah, mereka buat dalam bentuk skema infografis. Nah, infografis itu mereka gambarkan sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat bagaimana keberadaan humas itu sangat penting di ranah perpolitikan. Nah, ini tergambarkan dari indikator penilaian UAS 25%. Seluruh instrumen penugasan dinilai menggunakan indikator rubrik penilaian presentasi ini yang mencakup sistematika kelengkapan materi, penguasaan teori, ketepatan solusi kasus, hingga etika kerjasama kelompok yang terjabarkan dan bisa dilihat asesmennya di iLearn Humas Politik dan bisa diakses pada link yang tersemat pada RPS. Mari kita saksikan implementasi asesmen real mata kuliah Humas Politik di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas Humas Politik. Jadi kita akan menggambarkan atau menyimpulkan selama satu semester ini kelas Humas Politik kita, karena juga kita akan mendiseminasikan hasil case-based learning yang sudah kita terapkan selama satu semester ini di mata kuliah Humas Politik ya. Karena memang mata kuliah Humas Politik ini akan bertransformasi di kurikulum baru di semester depan mulainya di mata kuliah Public Affairs dan Government Public Relation. Nah, materi ini mungkin akan merepresentasikan dari case yang sudah kawan-kawan gambarkan di lapangan ya, mengenai Humas Politik dan pemanfaatan media digital dan produksi pesan politik ya. Saya harap ini betul-betul kawan-kawan dapatkan jawabannya di lapangan ya, untuk mencari case-case yang betul-betul kita jawab dari fenomena-fenomena yang terjadi di perpolitikan hari ini di Indonesia. Nah, mengapa? Karena saya berharap humas itu bisa betul-betul menjadi penghubung ya antara organisasi institusi dengan publiknya. Nah, melalui apa? Kalau konteks kita di komunikasi melalui media sosial. Ini menarik untuk kita bahas. Nah, apalagi teman-teman juga menggali lebih jauh dari yang tugas kita lakukan di lapangan, ya, terutama di partai. Karena beberapa partai-partai yang kita pilih, kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, kita jadikan sebagai tolak ukur untuk berdiskusi melihat bagaimana pemanfaatan media digital ini dalam memproduksi pesan-pesan politik. Apakah Instagram atau media-media sosial lainnya yang sudah digunakan oleh yang terafiliasi oleh aktor-aktor politik itu sudah mereka manfaatkan dengan sedemikian rupa. Oke, ya baik itu Instagram, TikTok, ya Twitter atau X saat ini, ya YouTube. Saya rasa media sosial betul-betul menjadi jembatan yang sangat bypass istilahnya bagi aktor-aktor politik untuk berkampen ke masyarakat untuk meraih citra, ya, nilai dari masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu mata kuliah ini kami berharap mata kuliah ini menjadi capaian bagi teman-teman untuk memahami apabila humas berada pada government, pemerintahan atau di perpolitikan,
ini bisa menjadi public effort atau menjadi penghubung antara institusi dengan masyarakat. Ringkas saja teman-teman, karena ini kita cuma resume ya, mengulang apa yang betul-betul kawan-kawan sudah coba pelajari bersama Bapak Dr. Emerald Catra dan saya di kelas Humas Politik. Media sebagai instrumen humas politik, sebagai penyebaran pesan ya, pembentukan opini publik, sampai ke tahap edukasi dan interaksi. Kalau nggak salah saya pernah jabarin di pertemuan sebelumnya mengenai DPR RI, mereka bikin program yang namanya program legislatif cilik. Nah, itu mereka mengundang sekolah-sekolah atau anak-anak sekolah untuk datang ke untuk berkunjung ya, studi tour ke DPR RI untuk melihat bagaimana suasana di DPR RI tersebut, bagaimana anggota atau aktor politik tersebut bekerja di DPR RI. Tujuannya apa? Untuk membangun ya, literasi ya. Gini loh politik Indonesia itu untuk masa depan. Nah, ini dan itu jelas itu adalah program dari Humas Politik. Menurut teman-teman ya, dari apa yang kawan-kawan dapatkan dari turun ke lapangan ini ya, udah kunjungan ke Gerindra, Golkar, ke PKS juga ya. Menurut teman-teman, humas politik itu di era digital seperti apa? Ada yang bisa gambarin? Kita rujukannya dari apa yang kawan-kawan dapatkan ya, dari case yang kawan-kawan cari di lapangan tersebut, dari infografis yang sudah juga saya berikan tugasnya untuk ujian akhir. Nah, seperti apa? Ada yang bisa kasih statement sedikit bagi ke saya, seperti apa humas politik itu di era digital? Ada yang bisa gambarin? Oke, baik, silakan. Baik, Pak, izin perkenalkan, nama saya Sabila Kalistra. Dari apa yang sudah kami dapatkan pada turun lapangan kemarin ke Partai Gerindra, Humas ini pada era digital ini mungkin lebih cepat itu kerjanya, Pak. Mungkin perbedaan yang sangat signifikan diberitahu oleh salah satu dari Partai Gerindra itu mengatakan bahwa ketika adanya statement yang tidak benar terhadap Partai Gerindra, Humas Partai Gerindra langsung memberikan klarifikasi seperti press release di media digital itu. Sedangkan pada sebelum media digital ini mereka harus perlu turun satu-satu dulu mulut per mulut. Namun dengan adanya media ini, apalagi Partai Gerindra ini juga humasnya tim media sosialnya itu sangat aktif dan interaktif terhadap para netizen gitu Pak. Jadi itu menjadi hal yang sangat dekat dan keterbukaan informasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Humas Partai Gerindra. Iya, kalau kita bicara secara umum apa yang kita pelajari selama 1 semester ini, analisis citra politik, media sosial politiknya, campaign digital, komunikasi krisis. Saya rasa komunikasi krisis teman-teman ada diskusi dengan Pak M ya, mengenai bagaimana pengatasan krisis dari perspektif politik ya. Lalu sampai ke tahap produksi pesan politik yang kita fokuskan dengan saya beberapa pertemuan terakhir dari setelah UTS sampai UAS. Oke. Nah penutup nanti teman-teman ya, kita mulai sampai di penghujung pembuka presentasi kita hari ini ya. Konsep humas politik, media digital, strategi komunikasi, citra dan opini sampai ke tahap konten etis ya. Nah, termasuk juga saya sudah menyiapkan infografis UAS ya, yang saya sampaikan di link PowerPoint terakhir yang sudah saya share di WhatsApp group dan di iLearn ya teman-teman. Sorry. Nah, UASnya saya rasa teman-teman sudah bisa baca berkali-kali dan sudah terapkan juga ketika teman-teman ke lapangan ya. Ada 6 partai dengan 6 kelompok teman-teman ya. Kelompok 1 PDIP ya. Oke, kelompok 2 sampai ke tahap kelompok 6 PKS. Oke. Baik teman-teman.
Kita mulai dari presentasi kelompok 1. PDIP ini seperti yang teman-teman dengar juga tadi, kurangnya kan di media sosial. Dia benar-benar mereka ini tidak fokus ke media sosialnya, tapi ke lapangan. Mereka ke Sulawesi Selatan, Agam, Tanah Datar, ke tempat-tempat yang bencana, dan itu tuh direkam dan itu tuh yang diupload ke media sosial. Nah itu masalahnya, PDIP itu tidak memandang kalau misalnya media sosial itu penting, padahal itu harus balance. Jadi saran kami sih, yang kami rekomendasikan, balance kan antara ke lapangan dan media sosial. Yang kedua adalah Gen Z ya, mereka tuh bingung gimana sih cara mengajak Gen Z ini untuk partisipasi ke politik. Mereka menganggap kita kan nanti itu ada bonus demografi, kita yang mimpin, sedangkan kita nggak dianggap tidak peduli dengan politik. Nah itu yang PDIP nggak ngerti gimana cara mengajak Gen Z ini, dan kami menyarankan kemarin adalah mengajaknya dengan cara yang lebih unik dan hal-hal yang lebih viral. Karena kalau misal diajak bikin memasak dan lain sebagainya, kita nggak peduli lagi dengan hal seperti itu kan. Apalagi informasi terlalu banyak, jenuh. Jadi kita nggak bisa dibawa-bawa serius, Gen Z nggak bisa. Jadi itu yang kami sarankan, hal-hal yang unik, seru, fun dan lain sebagainya. Jadi bisa lah Gen Z itu diajak untuk ikut ke dalam partisipasi politik. Itu sih saran kami kepada Partai PDIP Perjuangan. Sekian, saya komunikasi moderator. Oke, thank you kelompok 1. Saya berharap teman-teman mempresentasikannya to the point ya, karena memang kita mendiseminasikan hasil apa yang kita dapatkan di lapangan. Oke, misalnya peran dan struktur dari humas politik yang ada di PDIP. Ya, lalu bagaimana keberperanan PDIP itu di engagementnya di media sosial sampai ke tahap bagian penting aja sebenarnya, ke angka penting 30% keterwakilan perempuan di PDIP. Mungkin mereka ada cara campaign mengapa perempuan itu punya keterwakilan cukup besar dari partai PDIP. Ini menarik nih sebenarnya. Justru dari PDIP yang punya keterwakilan perempuan terbanyak di Indonesia dengan 30%. Tapi tantangannya Gen Z. Gen Z hari ini tentu hidupnya, teman-teman hidupnya di mana sekarang? Media sosial kan? Pasti akan dapat informasi itu dari media sosial. Apakah Gen Z ini suka dengan PDIP atau enggak? Tentu opini publik yang kamu dapatkan dari media sosial yang menentukan. Nah, jadi teman-teman, di sini kan kita membahas tentang humas politiknya ya, terutama humas politik dari DPD Partai Golkar Sumatera Barat ini. Di mana kalau kita melihat humasnya Golkar ini di kejadian lapangan ya, humasnya itu secara formalitas, secara legalitas itu dia punya strukturnya. Dia disahkan oleh pimpinan dan punya SK-nya sendiri. Tapi di Partai Golkar, humas itu tuh lebih sering disebut dengan juru bicara saja. Ya seperti yang kita tahu, juru bicara hanya fokus ketika terjadi ketika diadakan konferensi pers, lalu ketika ada tanya jawab dari wartawan, pimpinannya pergi, maka yang menjawab adalah si jubirnya. Terus juga humas dari Partai Golkar ini itu cuman fokus ke media relationnya juga. Media relationnya itu lebih kayak media-media konvensional, bukan media sosial. Sedangkan media sosialnya sendiri itu dipegang oleh bagian lain, bukan bagian humasnya. Karena itu ada pemisahan tugas gitu di sana. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi dari kami kepada DPD Partai Golkar Sumbar. Beberapa rekomendasi yang bisa untuk memperbaiki komunikasi politik mereka. Yang pertama itu adalah meningkatkan variasi konten media sosial mereka, misalnya itu dengan memperbanyak konten edukasi politik, video singkat, dan juga konten yang lebih interaktif. Lalu rekomendasi yang kedua itu adalah memperkuat komunikasi dua arah antara partai dengan masyarakat bisa melalui di media sosial, misalnya itu dengan mengadakan sesi tanya jawab, polling, dan membuka ruang diskusi. Lalu rekomendasi yang terakhir itu adalah menjaga konsistensi publikasi kegiatan mereka di media sosial serta rutin untuk melakukan evaluasi secara berkala terkait performa mereka di media sosial, yang mana bisa dilihat dari jangkauan, engagement, dan juga respon masyarakat terkait postingan yang ada di akun Instagram mereka dan di media sosial lainnya. Kapan saja adik-adik Gen Z punya ruang untuk menyampaikan gagasannya, kita di Golkar benar-benar menampung.
boleh perhatian kembali. Kita lanjut presentasi kelompok 3 dengan Partai Gerindra. Mana kelompok ketiga ingin request tampilin video dulu. Oke. Nah, baru dimulai presentasi, tapi tetap include di 10 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan kepada kelompok 3. Media sosial untuk membangun hubungan dengan TTS. Era digital, media sosial menjadi salah satu komunikasi yang paling efektif. Media sosial tidak hanya digunakan oleh individu atau perusahaan saja, tetapi digunakan oleh partai politik. Partai politik juga memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan dengan TTS. Nomor ya, siapa? Di era digital, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling efektif. Tidak hanya digunakan oleh individu dan perusahaan, tapi partai politik juga memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Partai Gerindra memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menyampaikan informasi kepada publik. Melalui media sosial, informasi dapat disebarkan secara cepat, luas, dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Berbagai kegiatan Partai Gerindra, program kerja, hingga aktivitas para kader dapat diketahui secara langsung oleh publik. Selain sebagai sarana penyebar informasi, media sosial juga menjadi ruang interaksi antara partai dan masyarakat. Melalui kolom komentar, pesan, maupun fitur interaktif lainnya, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan secara langsung. Dari perspektif hubungan masyarakat, pemanfaatan media sosial membantu organisasi membangun citra, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menjalin komunikasi dua arah dengan publik. Satu Gerhan, Ridwan, dan kawan, begitulah cara Partai Gerindra menjangkau hubungan dengan masyarakat di era digital. Ada typonya. Oke, jadi dari hasil diskusi kami kemarin, Partai Gerindra ini menjelaskan mereka tuh memiliki peran humas di sana, di mana peran humas itu bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai program kegiatan atau aktivitas partai kepada masyarakat, di mana setiap kegiatan yang dia lakukan itu mereka akan men-share-nya ke berbagai media sosial. Bukan hanya media sosial dari Gerindra saja, juga ke media sosial kader-kader dari Gerindra tersebut. Yang kedua, sebagai penghubung antara partai dengan masyarakat melalui komunikasi dua arah, di mana dengan adanya media sosial ini Partai Gerindra itu lebih mudah berkomunikasi kepada masyarakat, karena di media sosial ini masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan Partai Gerindra dengan cepat. Yang ketiga, menampung aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat, di mana sesuai dari sudah ditampilkan video, kita tuh bisa memberikan aspirasi, kritik, dan saran melalui media sosial, baik itu berupa komentar atau laporan langsung kepada pihak Gerindra tersebut. Yang keempat, membangun citra positif partai agar semakin percaya publik, di mana itu tuh dapat dilakukan dengan postingan-postingan kegiatannya, yaitu sebagai bentuk citra dari Partai Gerindra itu tersendiri. Dan yang terakhir, menjaga hubungan terbuka, responsif, dan dekat dengan masyarakat, di mana di video tadi juga ditampilkan bagaimana Partai Gerindra itu sangat dekat dengan masyarakat, suka berinteraksi dengan masyarakat, dan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini dengan saya dan Bapak Dr. Emeraldi Catra selaku tim teaching perkuliahan di Humas Politik. Oke teman-teman, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk masa depan teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman yang memang tertarik di dunia public affairs atau government public relation, humas politik, hubungan masyarakat pemerintahan dan humas di perpolitikan. Ya, mana tahu nanti ketemu dengan saya, ternyata teman-teman sudah jadi konsultan atau tim ahli, jadi anggota dewan ini atau gubernur, ya bahkan staf ahli kepresidenan. Amin. Oke, ya teman-teman semuanya. Untuk terakhir teman-teman, karena saya ingin keseragaman laporan atau output dari perkuliahan ini, teman-teman karena sudah menggali kasus-kasus yang terjadi, saya ingin teman-teman membuat laporan dari teman di lapangannya itu dalam bentuk seperti kelompok 1 dan kelompok 6 dalam bentuk infografis. Ya, sekarang AI udah mewadahi kita sebenarnya.
Ya, teman-teman hanya perlu upload PPT yang udah kalian bikin itu, buatkan infografisnya, tinggal seberdalam apa prompt yang kita bisa gunakan ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan diupload ke Island kelas Humas Politik ya, yang sudah disediakan. Nanti teman-teman nilainya itu akan nilai kita selama satu semester ini bisa teman-teman lihat di portal 2. Ya, mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, bobot nilai 20%, 15% yang akan kelihatan ya, penilaian saya dan Pak M. Karena Pak M di Catra bakal nilai dari awal perkuliahan sampai nilai UTS juga ya teman-teman ya. Oke, dan saya ada tugas prakteknya juga, tugas besar makalah dan UAS presentasi hari ini. Karena nilai presentasi itu sudah langsung saya nilai di lembar itu ya. Nanti akan saya upload dan input ke portal 2. Nanti kawan-kawan akan lihat di mungkin 2 minggu depan untuk pengumpulan nilai. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.